Halo anak-anak baik, jumpa lagi dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan. Pada video kali ini kita masih membahas kekongruenan dan kesebangunan ya. Yang kita bahas kali ini adalah kekongruenan dua segitiga. Baiklah, sebelum mulai, jangan lupa ya untuk subscribe channel Matematika Menyenangkan. Tombolnya di sebelah kanan bawah. Klik lonceng untuk semua juga ya. Klik like videonya supaya Anda mudah mendapatkan video-video pembelajaran materi ini dari awal sampai akhir. Kita mulai ya. Anak-anak, kekongruenan dan kesebangunan itu peta konsepnya pernah disampaikan pada video sebelumnya ya. Peta konsep ini ada syarat kekongruenan, ada syarat kesebangunan sampai ke bawah sini ya. Jadi yang kita bahas kali ini adalah kekongruenan segitiga, syarat-syarat kekongruenan. Semua sifat ini ada 4 sifat. Kemudian kita juga akan bahas ini ya, menghitung panjang sisi, tapi yang kongruen saja. Kesebangunannya belum. Begitu ya. Kalau kemarin kan kita bahas yang ini. Syarat kekongruenan bangun datar pada video sebelumnya. Pada video sekarang ini yang Ibu centangi. Baiklah, kita mulai ya. Berdasarkan pembahasan video sebelumnya, dua bangun dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama, bukan? Baik, dapat juga dikatakan dengan kalimat lain, dua bangun dikatakan kongruen jika besar sudut-sudutnya yang bersesuaian adalah sama dan panjang sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama. Begitu? Itu adalah dua definisi tentang kekongruenan ya. Jadi biasanya anak-anak menghubungkan ini bentuk itu berarti sudut-sudut Bu, gitu ya. Ukuran yang sama itu berarti panjang sisi. Ya boleh juga ya. Ya contohnya nih. Dua segitiga dikatakan kongruen jika dan hanya jika memenuhi syarat berikut ya. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ada segitiga ABC ya, kongruen dengan segitiga PQR. Nah seperti ini. Nih, segitiga ABC dengan segitiga PQR. Ingat penyebutannya harus urut ya nak. Kalau ABC dengan PQR berarti sudut A bersesuaian dengan sudut B. Kemudian kan AB, B dulu berarti ya. Ini juga P, Q dulu. Berarti B bersesuaian dengan Q. ABC, PQR berarti C bersesuaian dengan R, begitu ya. Karena ini sudah diketahui kongruen, berarti selain sudut A bersesuaian dengan sudut P, mereka juga sama besar. Sudut A sama besar dengan sudut P. Begitu pula yang lain, ya. Ini sudah ditandai. Nah, kemudian sisinya. Sisinya juga tanda strip 1 dengan strip 1. Berarti panjang sisi AB sama panjang dengan PQ, ya. Selain bersesuaian juga sama panjang. Begitu pula dengan BC dengan QR. Terakhir AC dengan PR. Kemudian nulisnya seperti ini kan? Ya, begitu ya. Kemudian ini ada diketahui ini nak. Kan mereka sama panjangnya. AB sama panjang dengan PQ ya. Berarti AB per PQ gitu. BC per QR, AC per PR sama dengan 1. Semoga paham ya. Atau begini nak. Ini misalnya ibu beri yang strip 1 misalnya 5 cm. Berarti yang ini juga kan? Ya, kan sama strip 1. Misalnya yang ini 8 deh. 8 cm. Gitu ya. Terus yang ini misalnya 11. Ini juga kan berarti 11. Oke. Jadi kalau AB per PQ sama dengan BC per QR sama dengan AC per PR, kita isi. Ini kan berarti 5 per 5 bukan? Ya. Kemudian yang ini? Ya, betul. 8 per 8. Ini 11 per 11. 5 per 5? 1. 8 per 8? 1. 11 per 11? 1. Berarti sama dengan 1. Itu ciri kongruen ya. Jadi kalau sisinya dibandingkan itu sama dengan 1. Begitu ya. Nah, yang jadi masalah ini nak, apakah perlu tuh diuji ke 6 pasang unsur tersebut untuk menentukan dua segitiga kongruen atau tidak? Atau ada alternatif lain untuk menguji kekongruenan dua segitiga ya? Oke, kita lihat kalau kekongruenan
dua bangun datar yang kemarin itu tidak bisa disederhanakan ya. Memang mereka harus memenuhi dua syarat ya. Semua sisi yang bersesuaian itu sama panjang, terus sudut-sudut yang bersesuaian sama besar ya. Tapi kalau segitiga bisa nggak ya disingkat atau lebih sederhana? Coba kita lihat ini nak. Syarat kekongruenan segitiga ya. Anak-anak, misalnya nih kamu diminta untuk menggambar segitiga ABC dan segitiga PQR dengan panjang sisi. Nah, ini AB sama dengan PQ, ya kan? Diketahui nih. Kemudian BC sama dengan QR, BC sama dengan QR. Kemudian AC sama dengan PR, AC sama dengan PR. Tapi sudutnya nggak tahu loh, sudutnya nggak tahu. Kita belum dikasih tahu sudutnya ya. Tapi diketahui bahwa ketiga sisinya sama panjang. Ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang. Tapi sudutnya belum ya. Terus gambarnya gimana? Ya, ikuti langkah-langkah ini nak. Misalnya ini langkah yang pertama, gambarlah garis K sembarang. Kemudian pada garis K, buat segmen garis AB dan PQ. Dengan AB sama dengan PQ. Yang ketiga, dengan menggunakan jangka, lukis kedua busur lingkaran masing-masing berpusat titik A dan P dengan jari-jari yang sama. Wah Bu, itu kalau dilanjutkan juga pusing Bu, dilakukan saja. Baik, kita lakukan ya nak ya. Nih, jadi yang pertama apa? Gambarlah garis K sembarang. Garis K. Itu ya. Kemudian pada garis K buat segmen garis AB dan PQ. Dengan AB sama dengan PQ. Seperti ini. Gitu. AB, PQ. Kemudian mereka sama panjang. Ya. Dengan menggunakan jangka, lukis dua busur lingkaran. Dua busur nih ya. Masing-masing pusatnya A. A tuh ini kan berarti. Jadi buat busur tuh berarti begini ya. Kan jangka misalnya jarumnya ditusukkan di A ini. Jarumnya di A, kemudian dibuat busur gitu ya nak ya. Gitu. Kemudian pindah jangkanya ke P. Jadi jarumnya di P gitu. Kemudian dibuat gitu ya busur. Seperti itu. Ya, kita buat. Nah, itu misalnya busurnya di situ. Situ ya. Oh, jari-jarinya sama. Berarti dari A ke busur sini dengan dari P ke busur sini, jari-jari kan. Ini kalau diteruskan jadi lingkaran ya nak ya. Lingkaran ini besar. Ini lingkaran juga. Nah, pusatnya di P kalau yang ini ya. Kalau yang ini pusatnya di A. Itu jari-jarinya sama katanya ya. Kemudian lukis dua busur lagi. Dua busur lagi. Tapi pusatnya sekarang di B dan Q. Tadi kan A dan P, sekarang di B. Kita buat busur pusat di B maksudnya. Gitu. Kemudian kita buat busur pusat di Q. Nah, misalnya begitu ya. Oke, baiklah. Terus apa? Beri label titik C dan R. Oke, kasih C dan R. Pada perpotongan kedua busur tadi ya. Hubungkan C dengan A dan B. Oke, hubungkan gitu. Hubungkan dengan B. Kemudian R juga dengan P dan Q. R dengan P, R dengan Q. Jadi terbentuk segitiga ABC dan segitiga PQR. Nah, karena tadi busurnya panjang jari-jarinya dari A ke C itu sama dengan dari P ke R, maka diberi tanda ya. Tanda sama mereka kan? Sama-sama jari pusat A dan pusat P tadi ya. Jari-jarinya sama. Tadi pusat B dengan pusat Q tadi jari-jarinya tidak sama ya. Dengan dari A, C, P, PR. Oke, berarti BC dengan QR mereka sama sendiri ya. Nah, jadi sama. Kasih tanda stripnya 3 gitu ya. Baiklah, sudah terbentuk tuh segitiga sesuai permintaan. AB sama dengan PQ ya. Panjang BC sama dengan QR. Panjang AC sama dengan PR. Kita belum tahu sudutnya. Tapi coba kita lihat ya. PQR kita geser ke ABC ya. Apakah menempati tempat ABC? Kalau menempati berarti mereka kongruen loh. Kalau mereka tidak menempati ada yang geser atau apa, berarti mereka tidak kongruen ya. Baiklah, kita geser. Wah, pas ternyata. Kongruen ya nak ya. Oke. Jadi kesimpulannya apa nih? Ya, kesimpulannya dua segitiga itu kongruen ya.
walaupun hanya diketahui sisi, gitu. Jadi menulisnya bagaimana? Seperti ini. Dua segitiga kongruen jika dan hanya jika ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, biasanya ini disebut dengan kriteria sisi. Atau anak-anak biasanya disingkat juga SSS gitu. Ya, ini yang seperti di peta konsep tadi ya. Baiklah, kita lanjut ya nak ya. Anak-anak, ini syarat kekongruen segitiga yang kedua nih. Apa ya, disuruh apa? Disuruh gambar segitiga ABC dan PQR sama tadi ya. Tapi ini tidak ketiga sisinya. Ada satu sudut yang diketahui, yaitu besar sudut A sama dengan besar sudut P. Cara gambarnya begini. Mari kita ikuti ya. I1 gambar garis K sembarang. Begini. Ya, ini garis K ya. Kemudian pada garis K ini, buat segmen garis AB dan PQ dengan AB sama dengan PQ. Langkah ini sama dengan langkah yang tadi ya nak ya. Oke, sama ya. Beri tanda strip 1. Mereka sama. Kemudian buatlah garis X. Oh, disuruh buat garis sekarang. Garis X melalui A. Oh, buat garis X melalui A gini ya. Kemudian garis Y melalui P. Oh, gini. Oke. Kemudian nanti diketahui tuh sudut A dengan sudut P ya. Tapi ini X dan Y-nya dibuat sejajar ya. Jadi kita buat nih garis melalui A ya, garis X kan. Kalau melalui P tadi garisnya garis Y. Oke, ya. Dan mereka sejajar. Jadi sejajar beri tanda panah gini sudah tanda kalau mereka sejajar gitu ya nak ya. Baik, kemudian di sini ada sudut A. Sudut A sama dengan sudut P enggak nak? Kalau sudut A dan sudut P sama kan? Mereka sehadap. Sejajar dipotong garis, masih ingat itu pelajaran kelas 7 ya. Ya, jadi sudut A sama dengan sudut P karena sehadap gitu ya. Nah, anak-anak diminta membuat segmen garis AC pada garis X. Ya, sedemikian hingga panjang AC sama dengan PR. Oh, AC pada X, PR pada Y maksudnya ya. Terus mereka sama panjang. Caranya dengan melukis busur ya, menggunakan jangka nih. Oke, berpusat di A dan di P. Kita buat jarumnya di A. Lalu kita coretkan di garis X gitu. Jadi begini gitu. Kemudian juga di P ya, dicoretkan di Y. Nah, gitu. Baiklah ya, sudah jadi tuh. Kemudian ini kita buat saja segmennya. Jari-jarinya sama ya nak ya. Jari-jarinya sama toh. AC sama panjang PR jadinya. Gitu, beri tanda. Ya, ini sudah dapat nih nak. Kalau kita hubungkan titik B dengan C, kemudian Q dengan R. Nah, gitu, Q dengan R ya. Kita dapat nih segitiga ABC, segitiga PQR yang sisinya AB sama PQ ini ya permintaannya. Kemudian sudut A sama dengan sudut P, kan? Lalu AC sama dengan PR. AC sama PR ya. Karena jari-jari. Begitu ya nak? Oke, apakah dua segitiga ini kongruen? Caranya coba kita geser ya. Mari kita geser. Wow, ternyata tepat sama ya. Tepat menempati ABC itu PQR ya. Ya, dua segitiga itu kongruen tidak harus semuanya. Tapi dua sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Kemudian ada sudut yang diapit oleh dua sisi itu bersesuaian sama besar gitu ya. Jadi menulisnya bagaimana? Seperti ini. Dua segitiga kongruen jika dan hanya jika ya, dua pasang sisi bersesuaian sama panjang dan satu sudut bersesuaian yang diapit dua sisi tersebut sama besar. Biasanya disebut dengan kriteria sisi, sudut, sisi atau SD, S seperti itu ya. Oke, ini baru yang kedua. Kan ada 4 ya nak ya. Baik, sekarang yang ketiga. Gambarlah segitiga ABC dan segitiga PQR dengan
sudut A sama dengan sudut P. Lalu AB sama dengan PQ. Kemudian sudut lagi, besar sudut B sama dengan besar sudut Q. Langkah-langkahnya seperti ini. Yuk kita gambar. Gambarlah garis K sembarang. Gambar garis K gitu ya. Pada garis K buatlah segmen garis AB dan PQ sehingga AB sama dengan PQ. Langkah ini sama dengan dua cara sebelumnya ya. Oke, ini sama begitu ya nak ya. Buatlah garis X melalui A dan buatlah garis Y melalui P. Sehingga sedemikian hingga garis X sejajar Y dan sudut A sama besar dengan sudut P. Loh, sama Bu seperti tadi. Iya, ternyata yang ini sama ya nak ya. Oke. Itu sejajar ya. Lanjut. Berarti kita buat nih sudutnya berarti sama ya nak ya. Sudutnya sama. Oke. Sekarang buatlah garis V. Garis V melalui B. Oh, di sini garis V melalui B. Kemudian garis W melalui Q dan VW itu sejajar. Tapi memotong ini ya nak ya, coba buat begini jadinya. Nah, itu garis V. Garis V ya. Yang ini garis W gitu. Mereka sejajar. Ini sejajar. Kok dua Bu panahnya? Oh, yang satu yang sebelah sini kan? Ini dua ke sana sejajar ya. Baiklah, terus katanya besar sudut B sama dengan besar sudut Q. Ya, mereka sehadap juga dong. Ya kan sejajar toh. Potong garis, ya mereka sehadap. Jadi sama besar gitu ya. Kemudian katanya titik perpotongan garis X dan V beri nama C. Oke, beri nama C. Kemudian perpotongan garis Y dan W beri nama R. Oke. Sekarang kita buat ininya ya, segmennya ya. A dengan C kita buat garis merah. B dengan C juga. Kemudian P dengan R. Q dengan R gitu ya. Baik. Jadi apa nih yang diketahui? Besar sudut A sama dengan besar sudut P seperti permintaan. Kemudian panjang AB sama dengan panjang PQ ya. Kemudian besar sudut B sama dengan besar sudut Q, bukan? Oke, mari kita geser ya. Bu, kelihatannya kongruen Bu itu Bu. Ya nggak apa-apa. Coba saja kita geser. Wah, menempati dengan tepat ya. Berarti dua segitiga itu kongruen. Jadi kongruen itu boleh dua sudut ini ya. Dua sudut yang maksudnya dua sudut yang mengapit satu sisi. Atau sisi AB itu menghubungkan dua sudut ini. Gitu ya. Jadi bagaimana menulisnya? Jadi seperti ini. Dua segitiga kongruen jika dan hanya jika dua pasang sudut bersesuaian sama besar dan sepasang sisi bersesuaian yang menghubungkan dua sudut tersebut sama panjang ya. Biasa disebut atau kriterianya itu sudut sisi sudut atau SD SSD. Begitu ya, ini yang ketiga. Coba kita lihat yang terakhir ya. Nah, ini anak-anak syarat segitiga yang kongruen yang terakhir. Itu disuruh gambar segitiga ABC dan segitiga PQR masih sama. Yang diminta nih sudut A itu sama besar dengan sudut P. Sudut Q sama besar dengan sudut R. Kemudian AB sama PQ. Hampir sama tadi Bu. Ini ngapit nggak Bu? Tidak sama ya. Coba kita lihat. Ini langkahnya. Kita gambar garis K sembarang ya. Loh, kok garisnya ke sana Bu? Ya biar nggak bosen. Tadi kan garisnya mendatar terus ya. Sekarang garisnya diajak vertikal deh oleh Ibu ya, ke sana ya. Kemudian buatlah garis V yang memotong garis K di titik A. Motong garis K di titik A, garis V. Ya buat aja gini ya nak ya. W A gitu ya. Oke, kemudian buatlah garis X yang memotong garis K di titik P dan sejajar W. Gini, gitu ya. Buat sejajar ya. Garis X memotong K di titik P. Oke. Kemudian yang keempat, pada garis W itu yang ini ya. Buatlah segmen garis AB. Nah, nanti kita buat AB di sini. Pada garis X berarti yang ini, buat segmen garis PQ gitu. Sehingga PQ sama AB. Ya, kita buat saja. Tuh. Ya kan? Kemudian di garis X ya ada PQ.
mereka sama panjang gitu ya. Kita buat sama panjang. Diukur boleh atau pakai jangka juga boleh. Seperti yang sifat 1, 2 tadi ya. Baik, sekarang yang kelima nih. Di titik B, buatlah garis Y yang memotong K. Oh, berarti ke sana. Di titik B buat garis memotong K gitu ya nak ya. Perpotongan antara garis Y dan garis K diberi titik C. Ya, oke. Kita buat. Nah, ini adalah garis Y ya. Titik potongnya C. Oke, lagi ya. Sekarang dari titik Q buatlah garis Z. Nah, dari titik Q buat garis Z memotong K. Gitu. Titik potongnya itu nanti adalah titik R. Oke. Buat garis itu, garis apa tadi? Garis Z. Oke, titik potongnya R. Gitu ya. Kemudian yang ketujuh nih. Sudut A itu sama besar dengan sudut D. Gitu. Sama besar ya. Oh, ini kita buat ininya dulu apa? Segmen garis diwarnai ya. Warna kuning dan merah ya supaya kelihatan segitiganya. Kemudian ini sudut A, besar sudut A sama dengan sudut P. Kenapa? Ya karena AW atau garis W kan sejajar X. Iya, jadi dua sudut ini sehadap, bukan? Ini juga sama toh. Nah, sudut C dengan sudut R mereka sama karena sehadap juga. Menghadap juga, tapi menghadapnya berbeda ya. Baiklah, kemudian ada AB kan sama PQ ya. Jadi sudah sesuai permintaan nih. Sudut A sama dengan sudut P, betul? Sudah betul ya. Sudut Q sama dengan sudut R, sudah. AB sama dengan PQ. Sudah ya? Ya, terbentuk nih dua segitiganya ya. Oke, apakah mereka kongruen? Coba saja kita lihat kongruen atau tidak. Geser. Sud. Wah, itu menempati ya, nak. Jadi tidak perlu 6 unsur berpasangan, tapi cukup 3 ya nak ya. Sudut, sudut, sisi. Mengucapkannya seperti ini. Dua segitiga kongruen jika dan hanya jika dua pasang sudut bersesuaian sama besar dan sepasang sisi bersesuaian sama panjang. Biasa disebut dengan kriteria sudut, sudut, sisi. Atau bisa juga disingkat tuh SD, SD, S gitu ya. Baik, jadi rangkumannya seperti ini nak. Jadi untuk menguji apakah dua segitiga kongruen atau tidak perlu tuh menguji semua pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut ya. Nah ini satu, tadi apa? Ya, ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Biasa disebut dengan kriteria sisi, sisi, sisi ya. Disingkat SSS. Gitu ya gambarnya. Baik, yang kedua, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan dua sudut yang diapitnya sama besar ya. Jadi sudutnya di tengah tuh. Jadi sisi, sudut, sisi ya. Sudutnya di tengah. Nah, sisi, sudut, sisi. Baiklah yang ketiga, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang, seperti yang kamu katakan tadi, sudut, sisi, sudut ya. Kalau disingkat SD, SSD. Gambarnya tentu begini kan. Ya, sisinya diapit dua sudut. Yang keempat apa tadi? Ya, betul, sudut, sudut, sisi ya. Tidak ada yang diapit nih ya. Gitu. Dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Biasa disebut dengan kriteria sudut-sudut sisi atau SD, SD, S. Kamu juga boleh kok nulisnya S, SD, SD atau sisi, sudut-sudut juga boleh ya. Sama. Nah, gambarnya begini kan. Tidak ada yang diapit ya. Sudut, sudut, sisi atau sisi, sudut, sudut gitu ya. Ada tambahan buat kamu. Nah, ini informasi ya. Informasi tidak perlu dibuktikan. Informasi saja yang kelima, khusus untuk segitiga siku-siku ya. Sisi miring dan satu sisi siku-sikunya sama panjang. Jadi dua unsur saja nak ternyata. Lah bukan ada sudut di sana. Iya, sudutnya kan siku-siku. Nah, gitu udah. Sudut siku-siku, dua sisi saja. Sisi miring dan satu sisi siku-siku, mereka pasti kongruen gitu ya. Anak-anak perhatikan gambar ini. Nah, ini ada segitiga ACD sebenarnya ya. Tapi pertanyaannya tunjukkan bahwa segitiga ABD mana ABD? Yang biru ya. Itu dan CBD yang kuning itu kongruen.
ya. Ini urutan menulisnya sudah betul ya. A B D, A B D, C B D, C B D. Betul ya. Baiklah, anak-anak, kalian diminta untuk menunjukkan ya. Kalau menunjukkan berarti kamu harus menentukan tuh unsur-unsur minimal 3 toh, yang seperti sudah disampaikan tadi, sifat-sifat kekongruenan ya. Ada yang sudah diketahui ya. AB, oke, AB itu sama panjang dengan mana? Yang strip 1 dan strip 1 lagi dong. Dengan ya BC. Kenapa sama panjang? Itu kenapa nak? Diberi keterangan di sini, diketahui. Diketahui bagaimana, Bu? Ya, diketahui ada tanda sama. Ya. Ada tanda sama. Sama panjang maksudnya. Gitu ya. Kemudian apa nak? Ade, Bu, ade. Ya, ade boleh. Ade ya sama ya. Dengan mana? Dengan CD. Ya, ini juga alasannya sama. Alasannya sama ya. Terus apa lagi dong? Sudut, Bu, sudut. Mana nggak ada sudut yang dikasih tanda sama tuh? Nggak bisa. Harus ada tanda sama nak. Ya. Bukan ini kelihatan pasti kongruen. Belum tentu, gambar bisa menipu loh. Oke, kira-kira mana yang pasti sama? Ada yang lihat nggak? Iya, betul nih loh nak. BD sama panjang dengan BD. Iya betul, BD yang sebelah kiri ini miliknya segitiga ABD. BD yang kanan miliknya segitiga CBD. Kan sama-sama mereka memiliki sisi BD kan? Iya. Jadi alasannya berimpit gitu. Oke, jadi segitiga ABD tuh itu kongruen, lambangnya masih ingat begini ya, dengan segitiga CBD itu berdasarkan apa? Ya, berdasarkan kriteria apa nak? Berdasarkan ya betul, kriteria sisi gitu, sisi ya, atau S ya, ini sisi ya nak. Oke, paham ya? Nah, ini pada gambar berikut katanya sudut BAC sama dengan DAC. Oh ya, ini kan ada tanda lingkaran ya. DAC itu sama dengan BAC, atau BAC sama dengan DAC sama aja ya. Tunjukkan segitiga ABC yang biru ini itu dengan segitiga ADC kongruen. Apa dulu nak yang mau kamu perlihatkan apa? Itu Bu, sudut-sudutnya. Baiklah, sudut apa saja tuh? Sudut BAC ya toh? Sama dengan kalau besar itu pakai M. Ya gitu ya. Besar sudut apa nak? Iya Bu. Jadi kalau ini mulai dari B mengatakannya BAC gitu, berarti ini pun dari D ya. DAC gitu ya. DAC. Alasannya apa? Ya, alasannya diketahui. Diketahui ada tanda. Nah, tanda lingkaran itu ya, berarti tanda sama. Tanda sama besar. Gitu ya. Oke, apalagi? Ya Bu, itu Bu loh Bu, sudut B sama D. Ya boleh nggak nulisnya sudut B saja? Boleh ya, karena tidak akan tertukar kan. Kalau sudut A saja kan bisa tertukar. Jadi boleh tuh nulisnya besar sudut B, begitu. Boleh. Sama dengan besar sudut D. Alasannya apa? Siku-siku boleh, atau nulis 90 derajat boleh gitu ya. Apalagi ya nak? Apalagi? Ayo. Ya betul, AC gitu ya. AC itu kan miliknya segitiga BAC. AC juga miliknya segitiga DAC kan? Iya, AC sama dengan AC. Kenapa sama? Berimpit lah. Gitu ya, berimpit. Gitu. Baiklah, jadi segitiga apa? Segitiga ABC gitu, kongruen ya nak, kongruen.
Dengan segitiga apa? ADC, betul. Itu berdasarkan? Ya, betul anak-anak. Berdasarkan kriteria apa nak? Sudut kan tidak ada yang diapit ya. Tidak ada yang diapit toh. Jadi sudut-sudut sisi atau SD S gitu. Semoga paham ya. Kita lanjut. Bu, ini ada angkanya nih. Iya, malah kelihatan kalau sama, jadi nggak usah strip-strip nak ya. Langsung kelihatannya ada 5 cm, 5 cm, 8, 8, 10, 10 tuh jadi ketahuan ya. Itu pertanyaannya adalah ya, tunjukkan segitiga ABC dan segitiga QPR itu kongruen. Yalah Bu, kongruen tuh menurut syarat sisi. Ya nggak apa-apa lah, kita tulis ya nak ya. Itu AB. Oke, AB sama panjang dengan apa? Ya, AB menyebutnya AB loh. Jadi di sini QP ya. QP kan? Oke. Kan segitiga ABC QPR ya. Kan urut A itu nanti dengan Q ya. B temannya P atau bersesuaian nanti. Kemudian C bersesuaian nanti dengan R begitu ya. Sudah pernah dibahas. Oke. Jadi AB dan QP ya. Kenapa? Iya, karena sama-sama 10 cm. Kemudian apalagi AC Bu? Boleh AC dulu atau BC dulu boleh. AC dengan apa? Dengan QR dong. Oke, mereka sama-sama 8 cm. Terus apalagi nak? BC boleh. BC dengan apa? Dengan PR. Berapa nak? Ya, sama-sama 5 cm. Ya kan? Ya, jadi sudah terbukti bahwa segitiga apa? ABC itu kongruen ya nak dengan segitiga QPR. Itu berdasarkan kriteria apa? Ya, berdasarkan ini kita tulis berdasarkan itu kriteria apa nak? Ya, sisi atau S gitu ya. Baiklah, nah sekarang yang B ya. Kita batas ini yang B. Oke, tulislah pasangan sudut yang sama besar. Pasangan sudut ya. Misalnya sudut apa nak? Boleh. Sudut A itu sama dengan sudut apa? Sudut P? Salah dong, masa P? Dengan mana? Ya, kita bisa lihat dari sini. Sudut A bersesuaiannya dengan sudut Q. Tapi karena mereka sudah terbukti kongruen dua segitiga itu, maka selain bersesuaian sama besar ya sudutnya. Oke. Sudut A dengan sudut Q. Jadi sudut A ini sama Q ya nak ya. Oke. Tapi tidak bisa karena di sini ditulisnya gitu Q, lalu sesuai urutan gitu. Nggak bisa gitu. Jadi kita nulisnya ini sudut A sama dengan sudut Q karena sama-sama menghadap sisi yang 5 cm. Nah, gitu ya. Jadi kita boleh ditulisnya karena itu menghadap sisi 5 cm ya. Terus sudut apa lagi? Sudut B. Oke, sudut B dengan mana? Ya, sudut B yang ini berarti itu dengan sudut ya P, betul. Sama-sama menghadap 8 ya. Gitu kan? Ya, sama-sama menghadap 8 cm. Jadi sama dengan sudut atau M-nya kuku lupa. P ya. Itu menghadap berapa senti? Ya, 8 cm. Seperti itu ya. Satu lagi, sudut C dong. Sudut C tentu saja sama dengan sudut mana? Iya, sudut R. Oke. Karena menghadap berapa? Ya, 10 cm. Seperti itu ya. Semoga paham ya. Kita lanjut. Pada segitiga ABC Nina nomor 4 itu BP tegak lurus AC. Oh ya udah.
BP tegak lurus AC ini ada tanda siku-siku ya. Oke, BP tegak lurus AC. Kemudian CQ tegak lurus AB. Ada tanda siku-siku sini ya. Ini tanda siku-siku, ini juga ada tanda siku-siku. Oke. Terus panjang BP sama dengan panjang CQ, BP, CQ. Nah, ini kok ada seperti ini boleh dipisah kok gambarnya ya. Misalnya kita pinjam tempat di sini deh. Minta tempat. Ini kita gambar nih segitiga BCQ-nya ya. BCQ kita gambar sini. Tidak sama besarnya nggak apa-apa. Yang penting kamu paham kalau tanda-tandanya kita pindah ke situ ya. Ini BCQ. Terus BCP juga dipindah atau CBP dipindah ya. CBP pindah sini. Gitu, CBP. Ini B, ini C ya, sama sini. Terus ini P. Kok yang ini tadi Q. Oke, ini siku-siku ya nak. Ada tanda siku-siku kan? Ya, pindah ke sini siku-sikunya. Apalagi yang sama? BP sama CQ katanya. BP, mana BP? BP tuh ini ya. Sama CQ berarti ini kan? Oke. Udah, dua segitiga ini kalau dipisah mungkin kalian lebih paham ya. BCQ, BCQ, BCP, BCP itu dipisah ya. Itu kalau kalian masih awal-awal, tapi nanti kalau sudah ahli mungkin nggak dipisah, kalian udah bisa ya. Baiklah, untuk pertama ini kita pisah saja mereka ya. Terus tunjukkan bahwa kedua segitiga itu kongruen. Oke, besar sudut BQC. Sudut BQC. Oke, kenapa mereka sama? Ya, betul. Dengan mana dulu? Dengan sudut apa? Ya, nanti ini kita bagi dua ya, nak. Kenapa sih Bu dibagi dua? Soalnya nanti kita mengerjakan yang B. Ini sama dengan sudut apa? BCQ. Iya. Ini kan BQC ya. Jadi ini mulai dari C dong. C, P, P. Kenapa alasannya 90 derajat? Ya kan? Oke, mana lagi? QC, CQ Bu, CQ ya, CQ. Itu sama panjang dengan, ya betul, BP. Kenapa? Diketahui. Ya kan? Diketahui ada tanda atau diketahui saja juga boleh dari soal ya. Diketahui dari soal. Kemudian apa lagi nak? Wah, nggak ada Bu, nggak ada dikasih tahu lagi. Ada yang bisa lihat nggak? Yo, iya, ini kan BC berimpit ya. Ini BC, ini juga BC. Berarti ini sama panjang. Di sini ditulis juga gini juga boleh. Mereka sama panjang berimpit ya. Oke. BC sama dengan CB juga boleh, gitu ya. Berimpit. Ya, jadi ya segitiga BCQ itu kongruen ya dengan segitiga CBP. Ya, berdasarkan apa nak? Ya, berdasarkan apa? Ya, berdasarkan kriteria. Kriteria apa? Iya, sisi-sisi. Kenapa? Karena ini sudutnya siku-siku ya. Sudut siku-siku itu jadi boleh kan sisi gitu, sisi, kemudian sudutnya 90 derajat ya. Jadi SD. Jadi syarat yang SD ini khusus untuk segitiga siku. Baiklah anak pintar, ini yang A ya. Yang B gimana yang B? Tulislah pasangan sisi yang sama panjang. Baiklah, ini sudah ada dua tuh pasangan sisi sama panjang ya. Kita tulis lagi boleh. CQ ya, CQ sama panjang dengan BP. Terus BC ya sama panjang dengan CB. Satu lagi
Iya dong, Becky tentu saja ya. Becky itu yang mana? Yang ini loh. Kok sama panjang? Loh, kan mereka sudah terbukti kongruen. Ya kan? Sudah terbukti kongruen berarti implikasinya adalah ya semua sisi yang bersesuaian sama panjang, semua sudut yang bersesuaian sama besar ya. Jadi Becky sama panjang dengan CP. Oke. Gitu ya, semoga paham ya nak. Lanjut. Nah ini nak, ada trapesium sama kaki nih. Trapesium sama kaki bu. Berarti ini sama. Oh ya, ini bisa sama begini. Kan sama kaki, ya kan? Jadi KN sama dengan ML. Trapesium sama kaki. KLMN ya. Terus KN sama LM. KN sama. Oh iya kan sudah. Terus NM sejajar KL. NM sejajar. Oh ini sejajar. Sejajar ada tanda begini berarti. Mereka bukan sama ya, mereka tanda sejajar. Oke, OK sama OL. OK sama OL. Oh ya ada tanda strip 2 ya. Kemudian ON sama ON. Oke, ada strip 1. Kemudian pertanyaannya ada berapa pasang segitiga kongruen? Ini boleh loh nak, dengan cara ini dikasih angka. Di sini 1 ya. Kemudian ini 2, ini 3, ini 4 gitu. Jadi kalian kan sudah sudah tahu nih yang kongruen mana ya, walaupun belum dibuktikan kan? Ya, jadi misalnya begini nak, segitiga 1 itu kongruen 2 maksudnya 2. Itu kongruen dengan segitiga 3. Nah, gitu ya. Sisi kan sudah tahu ya. Kemudian ada segitiga 1 2. 1 2 tuh segitiga KMN itu nak ya. Itu kongruen dengan segitiga mana coba? Ya, betul 1 3 ya. Kemudian segitiga 2 4. Nah, 2 dan 4 maksudnya ya. Itu kongruen dengan segitiga mana yo? Ya, 3 4. Seperti itu. Nah, ini cara cepat ya. Jadi langsung ketahuan nih ada berapa pasang? 3 pasang. Gitu ya. Tapi disuruh nuliskan dan buktikan. Nah, ini kalau tuliskan dan buktikan ya kita harus menuliskan tuh segitiga apa saja gitu ya. Ya, kita mulai dari segitiga KON dan segitiga kok bu dan kok nggak langsung kongruen? Ya kan harus dibuktikan dulu ya. Jadi dan ini segitiga KON berarti LOM ya kan? Segitiga 2 dan segitiga 3 kan? Yang ini loh nak, yang ini ya. Oke, kemudian gimana? Ini kita buktikan apa saja yang sama. Bu itu kelihatan semua kok bu. Ya harus dibuktikan. Oke, ON. Oke, ON sama panjang dengan ya OM. Alasannya diketahui gitu aja ya. Diketahui. Tidak terlalu panjang diketahui ada tanda sama gitu nggak usah ya. Diketahui saja boleh. Kemudian OK atau KO, OK aja lah. OK sama apa nak? OL. Kenapa? Diketahui juga. Terus apalagi KN. KN sama LM. Ya, ini pun diketahui bukan? Ya, jadi ya segitiga KON gitu kongruen dengan segitiga LOM gitu. Ini berdasarkan kriteria langsung ditulis di sini sisi. Begitu? Boleh nah ya. Oke, baiklah. Terus segitiga apa lagi? Ya, boleh lah ya. Segitiga apa tuh? Segitiga KMN ya. KMN. Baik, dengan segitiga apa? Ya, dan segitiga LNM. LNM begitu ya nak ya. Apa saja yang sama coba? KM bu, KM. Ya, KM. Kenapa sama dengan LN? Ya, KM itu kan ada strip 2 dan 1. LN juga strip 2 dan 1 ya. Jadi diketahui sama.
seperti itu ya, diketahui. Kemudian apalagi? Ya, ini apa namanya, KN itu, KN. Sama mana? Sama LM. Apa? Diketahui juga ada tandanya tuh. Ya. Kemudian NM. NM. Oh, sama dengan MM dong. Ya, betul, mereka sama ya. Apa alasannya? Berimpit. Bukan? Ya, betul. Berimpit ya, Nak. Baiklah, jadi ya segitiga KMN itu kongruen tuh dengan segitiga LNM. Berdasarkan apa, Nak? Iya, sisi-sisi juga. Gitu. Ya kan? Baiklah, kita lanjut ya, satu segitiga lagi nih. Segitiga 24. Berarti segitiga apa tuh? Segitiga 24 ya, KLN. KLN. Itu dan segitiga mana? Ya, dan segitiga 34 ya, KLM. KLM. Apa saja coba, Nak? Fokusnya ke segitiga ini ya. Bisa ya, ini bisa. Segitiga apa? Oke. Ini K ya. Ini apa? L. Ini N. Oke. Yang satunya bentuknya gini. Ini panjang gitu. Ya, bengkok-bengkok gak apa-apa ya, karena ini sketsa. Oke, ini K, L, ini apa? M. Gitu ya. Oke, tandanya apa saja tuh? Hanya ini, Bu. Ini sama ini. Loh, LN nggak sama, Po? Sama dong. LN sama ya. Di sini ada tanda, misalnya dibagi 2 di sini. Ini ada tanda 2, tanda 1. Ini juga ya. 2, 1, gitu kan? Sama ya. Jadi apa dong? Ya, jadi apa saja nih sisinya yang sama? Bu, aku tahu nih KL sama KL. Oh ya, ini boleh tandanya gini, boleh ya. Nah, gitu. Mereka sama maksudnya, ya. Oke deh, mereka sama, KL sama panjangan KL ya, berimpit. Oke. Jadi garisnya apa saja? Ya, KN, Bu. Oke. KN sama mana? LM. Apa alasannya? Diketahui ada tanda maksudnya ya. Oke, diketahui. Oke, mana lagi? LN. Sama mana? Sama KM. Apa? Diketahui juga, ya kan? Satu lagi, KL. Sama mana? KL juga. Diketahui juga ya. Oke. Wah, ini semua sisi Bu pembuktiannya. Ya kan, boleh? Boleh saja dong ya. Jadi, oke, segitiga KLN itu kongruen dengan segitiga KLM. Menurut syarat apa? Sisi. Seperti itu ya. Semoga paham. Anak-anak, ini nomor 6. Yuk kita baca. Nih, ada Bagas tiduran di depan pintu kelas, tegak lurus dengan dinding kelas. Kenapa tiduran di depan kelas, nggak ada kerjaan ya? Ada, Nak. Nih, anak pintar begini caranya ya. Tiduran tegak lurus dengan dinding kelas ya. Kemudian dia itu untuk mengukur tinggi pintu kelas secara tidak langsung. Soalnya kalau diukur langsung itu nggak sampai. Kalau diukur bawa meteran gitu ke atas, pakai apa? Pakai kursi, nanti nggak jatuh. Tingginya tinggi banget ya. Oke, jadi tidak ngukur langsung. Nah, dia tiduran nih. Terus dia menggunakan klinometer. Klinometer itu apa sih? Nah, ini klinometer bentuknya begini. Jadi ini kalau ini matanya di sini ya. Oh, di sini bisa matanya. Kemudian nanti sudutnya bisa tahu nih di sini. Jadi mata Bagas di sini. Terus lihat nanti sampai ke ujung atas pintu gitu ya. Semoga paham ya. Jadi klinometer bentuknya seperti ini. Mungkin di sekolah kamu ada, cari saja. Atau bikin sendiri bisa.
Ini pakai sedotan, Nak. Nah, ini pakai sedotan di sini ya. Lalu sedotannya yang lubangnya agak besar tuh loh, Nak, yang untuk bubble-bubble itu ya, bukan sedotan kecil supaya kelihatan. Nah, sedotannya agak besar, lalu ditempeli pakai lem plastik itu loh, Nak, ada ya, dengan busur derajat. Kemudian nanti di tengah-tengah busur itu digantungi tali, lalu dikasih batu di bawahnya supaya pemberat ya. Nah, itu ya. Nanti bisa diteropong tuh dari sedotan itu ke ujung atas pintu dari matanya Bagas ini. Nanti temennya bisa lihat tuh berapa derajat gitu ya. Sudut ABC gitu. Nah, dia menggunakan klinometer untuk membidik titik C. Gitu ya. Sedemikian hingga diketahui besar sudut ABC. Jadi besar sudut ABC jadi tahu ya. Terus dia membuat sudut ABD yang di tanah ini itu sudutnya sama dengan ABC. Ya, jadi sudut ABC sama dengan sudut ABD gitu. Terus garisnya diperpanjang, ya, kaki sudutnya diperpanjang sampai menemukan titik D gitu ya. Jadi sudut ABD sama besar dengan sudut ABC. Lalu nanti kata Bagas itu dia sampaikan bahwa dengan mengukur panjang AD dia mendapatkan tinggi pintu kelas. Nah, menurut kamu gimana tuh? Wah, ibu tadi udah bilang anak pinter nih, pasti benar nih. Gitu ya, Nak. Baiklah. Anak-anak, ini segitiga ABC-nya kita gambar di sini ya. A tuh kurang panjang, Bu. Ya wis lah, nggak apa-apa ya, kan tidak harus mirip. Ya udah, tambah panjang sih. Ini A, ini C, ini A. B-nya baiknya di mana ya? Di sini aja deh. Ini B-nya ke sini. Ini B. B itu kepalanya Bagas ini di sini. Kepalanya ya. Baiklah, terus ini ada segitiga AB. D, ABD kalau gambarnya begini saja. Tuh ya. Nah. Ini ABD. Wah, ini gambarnya bengkok-bengkok. Ini A, B. Oh, ini D ya. Ini D. Yang B nih. Ini A, pindah sini deh. Itu ya, Nak. Ini siku-siku ya. Ya toh? Sudut A siku-siku. Loh, kenapa siku-siku? Siku-siku lah ini. Kalau tidak siku-siku nanti kalian jatuh. Terus ini kan Bagas tegak lurus. Ini juga siku-siku ya. Tuh, ini siku-siku. Ini juga siku-siku. Baik, berarti ini siku-siku. Ini juga siku-siku ya. Jadi segitiga siku-siku. Gitu. Mana yang sama, Nak? Ya, ini AB sama AB lah. AB itu kan berarti tinggi Bagas ya. AB sama. Gitu kan? Oke. Terus sudutnya. Ada tuh sudutnya. Sudut yang diincang ini. Nah, ini sudut ini. Sudut yang diincang oleh Bagas ya. Oke, berarti sudut apa tuh? ABC. ABC. Berarti yang ini ya. Sama dengan ini. Sama dengan ya, ABD, ABD. Nah, sama. Baiklah, ada sudut siku-siku. Gitu. Ada sudut lengkung, ya. Anak-anak, untuk membuktikan bahwa AD sama panjang dengan AC, kita harus membuktikan dulu dua segitiga itu kongruen. Terbukti lah, Bu, sudah ketahuan. Loh, ketahuan dari mana? Nah, itu, Bu. Itu ya, sudut, ada sisi, ada sudut yang diapit oleh dua sudut. Atau ada sisi yang menghubungkan dua sudut ya. Jadi ini menurut kita lihat sisi sudut ya. Ya. Jadi boleh nih kita tulis aja lah ya. Oke, sudut apa, Nak? Ya, sudut M dari sudut A B C ya. Sama dengan dari sudut apa, Nak? A B C. Kalau di sini iya, ABD dong. Ya, ABD. Alasannya apa? Diketahui.
Diketahui dari soal ceritanya pakai klinometer tadi ya. Ya, diketahui menggunakan klinometer tadi. Kemudian AB itu sama panjang tuh dengan BA. Kenapa? Ya, diketahui juga. Diketahui itu kan tingginya Bagas ya. Oke. Apalagi? Itu Bu, sudut A. Oke, sudut BAC. Itu sama dengan sudut, ya, sudut BAD. Kenapa? Ya, 90 derajat. Ketahuilah kan tegak lurus tadi ya. Ini ada dikatakan nih tiduran tegak lurus. Ya. Baiklah, jadi ya, segitiga apa nak? Segitiga ya A B C itu kongruen dengan segitiga A B D menurut syarat apa? Ya, menurut syarat sudut sisi sudut. Seperti itu ya. Nah, jadi karena apa? Karena dua segitiga itu yaitu ABC itu kongruen dengan ABD, segitiga ABD gitu. Itu sisi-sisi bersesuaian atau semua sisi bersesuaian ya. Semua harusnya nih ada kata-kata. Semua sisi bersesuaian. Bagaimana nak? Sama panjang. Ya kan? Maka bagaimana? Ya, maka itu panjang AD itu sama dengan panjang AC. Tuh, ya, jadi bagaimana cara Bagas itu? Cara Bagas sudah benar. Cara Bagas huruf besar ya. Itu benar. Ya kan nak? Gitu? Baiklah, semoga paham ya nak ya. Nah, kita baca ya. Bian ingin mengukur panjang sebuah danau, tetapi tidak memungkinkan mengukurnya secara langsung. Tuh danaunya berlikuk-likuk gitu ya. Dia merencanakan suatu cara, yaitu ia memilih titik A, B, C dan mengukur jarak BA. BA-nya diukur, CA-nya juga diukur ya. Terus kemudian memperpanjang BA. Nah, sehingga mendapatkan titik B aksen. Tapi BA dengan A B aksen itu sama, ada tanda strip ya. Kemudian dia juga memperpanjang CA gitu sampai menentukan C aksen. Nah, CA dengan A C aksen itu sama panjangnya. Bian menyimpulkan bahwa dengan mengukur panjang B aksen, C aksen, jadi itu dia mendapatkan panjang danau tersebut. Nah, strategi Bian itu benar atau salah gitu ya. Jadi kita hampir sama seperti tadi ya. Jadi dua segitiga apa nak? Segitiga ABC ya. ABC itu dan segitiga apa? Ya, ABC itu berarti dengan A, B aksen, C aksen ya. Apa saja yang sama? Oke, AB itu sama dengan A, B aksen. Kenapa? Diketahui. Bukan? Ya, diketahui. Apalagi nak? Oke, C abu AC. AC sama apa? Sama A, C aksen ya. Ini pun diketahui. Baiklah, kemudian ada lagi nggak yang tahu apa yang kan harus ada 3 unsur ya? Ini udah ada 2, minimal 3 unsur. Ini bukan sudut siku-siku, segitiga siku-siku, jadi minimal 3 unsur ya. Oke, 1 unsur apa? Ada yang tahu nggak? Oh ya, baiklah. Ini kan bertolak belakang ya. Oke, jadi sudut apa? Besar sudut BAC sama dengan besar sudut B aksen ya gitu, A C aksen. Apa alasannya? Bertolak belakang.
gitu ya. Kenapa sih Bu mesti ke sini? Ya, nanti ini untuk ini. Apa? Soal yang B ya. Baik, jadi gimana nak? Ya, ini sudah ada nih, berarti ini sudutnya diapit ya. Berarti sisi sudut sisi ya. Jadi segitiga apa nak? Segitiga ABC Bu. Oke, itu kongruen dengan segitiga A, B aksen, B aksen, C aksen gitu ya. Itu alasannya apa? Sisi, gitu, sudut, sisi. Seperti itu ya. Karena mereka itu di sini tulis ya, atau sini masih cukup. Jadi itu karena segitiga ABC kongruen dengan segitiga A, B aksen, C aksen, itu semua sisi-sisi, semua sisi bersesuaian ya. Kalau semua sisi, enggak sisi-sisi ya. Yang tadi lupa tuh, semua sisi-sisi ya. Harusnya semua sisi gitu ya. Itu namanya tidak baik, bahasa yang tidak baik. Semua sisi bersesuaian. Itu bagaimana nak? Ya, sama panjang. Nah, karena ini maka apa nak? Ya, maka B C itu sama panjang dengan B aksen C aksen gitu ya. C. Nah, itu diketahui tuh. Kalau panjang B aksen C aksen 23,25 meter, berapa panjang danau? Loh Bu, ya 23,25 dong. Nah, iya betul. Jadi nulisnya panjang danau. Oh gini ya nak ya. Danau. Itu sama dengan apa? Sama dengan BC kan? Nah, itu sama dengan B aksen C aksen sama dengan 23,25 meter. Seperti itu ya. Semoga paham. Anak-anak, zaman dahulu kala ada suku yang tinggal dekat sungai Venice ya, di Venesia, Italia, mengukur lebar sungai dengan menggunakan sejenis klinometer. Nah, masih ingat klinometer tadi ya? Sehingga mereka dapat menentukan besar sudut ABC sama dengan ABD. Nah, dengan demikian lebar sungai AC sama dengan panjang AD. Jadi ini ada sungai ini orang Italia, orang suku zaman dulu ya, suku yang dekat sungai Venesia, Italia. Jadi dia menandai di sini pohon yang seberang sungai ya, yang di sini ditandai dengan batu, begitu ya. Semoga paham ya nak ya. Oke. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana penjelasan keadaan tersebut? Jika panjang AD itu 7,5 meter, berapa lebar sungai? Baiklah, ini kita pisah ya, segitiga ABC. Ini begitu ya. Oke, segitiga yang sebelah kiri ini ABC ya, berarti yang ini. Yang ini loh nak. Ini ya. Tuh, ABC ya. Terus ini sudut B-nya tuh berarti yang ini sudut B dari sini ke sini. Tuh ya. Kemudian ada segitiga A, BD. Anak-anak, ABD itu berarti nih ya ke sini gitu ya. Nah, di gambar yang ini ya. Oke, semoga paham ya nak ya. Baik, kita lanjut ya. Bagaimana penjelasannya? Dua segitiga itu besar sudut apa? Sudut ABC deh. ABC itu sama dengan sudut ABD. Kenapa sama? Pakai klinometer ya, diketahui menggunakan klinometer. Ya, ada tandanya ya. Oke, menggunakan klinometer diketahui misalnya 30 derajat gitu atau 40 derajat atau berapa ya. Terus nanti berputar orangnya, tidak berubah klinometernya, lalu nanti matanya sampai kena batu ditandai di sini ya. Apalagi nak? Yang sama ya udah AB ya, AB.
AB kan sama AB ya nak ya. Kenapa? Diketahui kan itu tinggi orangnya bu. Oke. Apalagi siku-siku bu, sudut siku-siku. Yang mana? B, A, C itu siku-siku ya. Kok tahu siku-siku? Lah orang berdiri pasti tegak lurus ya. Kalau tidak tegak lurus, miring itu jatuh dong. Ya. Oke. Sama dengan sudut apa? Kalau yang segitiga satunya, ya B, A, D. BAD ini ya. BAD. Kenapa 90 derajat? Oke. Jadi segitiga apa nak? Ya segitiga ABC itu kongruen. Segitiga ABD menurut syarat apa nak? Ya sudut sisi. Sudut ya. Baiklah. Kalau mereka itu kongruen dua-duanya, tentu saja akibatnya adalah semua sisi yang bersesuaian sama panjang dong ya, termasuk AC sama panjang dengan AD. Gitu ya. Oh, AD gitu. Seperti itu ya. Kemudian jawaban yang B gimana? Ini jawaban yang A ya, penjelasan. Kalau yang B jawabannya apa? Ya, lebar sungai. Lebar sungai. Nah, lebar sungai itu kan AC. Ya karena AC sama AD lah. Seperti ini tadi ya. Berapa nak? Iya, 7,5 meter. Oh, ternyata mudah yang mengukur lebar sungai. Iya mudah lah nak. Daripada kamu membawa meteran terus nyemplung sungai. Ya kalau nggak ada buayanya. Kalau ada buayanya, terus gimana dong? Nah, kamu digigit buaya nanti. Nggak kembali ya. Oke. Baiklah. Semoga kalian paham ya. Anak-anak kita akhiri. Terima kasih untuk Ananda yang sudah belajar dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan untuk masa depan yang lebih baik dan untuk Indonesia Jaya ya. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, boleh tuh dibagikan kepada teman-temanmu melalui Line, WhatsApp, IG, lewat apapun agar membantu mereka paham lebih baik juga seperti kamu ya. Diharapkan nanti banyak loh anak Indonesia terbantu belajar matematikanya dan mendapat nilai yang lebih baik. Jangan lupa ya untuk like videonya, subscribe channel ini dan klik lonceng untuk semua agar Ananda mudah tuh mendapatkan video-video lainnya dari channel ini ya. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih, tetap baik hati dan cerdas. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.